Karena beliau sudah ada, guru kita semua, dimohon kepada beliau nasihat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah ala ni'amihil mutawatirah wa ifdhalihil mutakathirah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyana wa qurrata ayunina wa malana Muhammad abduhu wa rasuluh wa nabiyyu wa safiyuh arsalallahu rahmatan lil alamin wa huwa sayyidu ahli dunya wal akhirah. Allahumma salli sallim wa barik wa azim ala sayyidina wa nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi al-anjumi zahirah. Salatan wa salaman daiman mutalaziman min yawmina hadha ila yawmil qudum ala Allah yawmil akhirah. Rabbi shrah li sadri wa yassir amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi jahi habibi sayyidi Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulub dawaiha wa afiyatal abdan wa shifaiha wa nuril absar wa daiha wa qutil arwah wa daiha wa ala alihi wa sahbihi sallam. Yang kami hormati, kami cintai para talabah, para hadirin, wabil khusus Ananda al-Mukarram al-Muhtaram Abuya Anam atau Kiai Sulaiman Jazuli Ibn al-Imam Al-Ghaus al-Marhum ila rahmatul hayyul qayyum Kiai Abuya Yahya matanallahu bituli hayatih wa atalallahu umrah wa amarana jami'an bitta'ah wal ibadah wal istiqamah wal zahadah wal mahabbah wal lutuf wal afiyah wa kamal al inayah wal riayah bijaizina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral hadirin, alhamdulillah pada pagi hari ini saya berkesempatan dan ditakdir oleh Allah serta izin Allah untuk bisa mengikuti acara rutinan pembacaan kitab Ihya Ulumuddin. Namun agak sedikit terlambat, tapi insyaallah tidak mengurangi berkah. Mudah-mudahan semua apa yang kita dengar, apa yang kita simak menjadikan modal besar manfaat dunia sampai akhirat, amin ya rabbal alamin. Saya teringat bahwa saya walaupun begini pernah ngaji sama yang almarhum Kiai Yahya walaupun tidak menetap, tapi itulah bagian guru kita. Seringkali beliau menyampaikan salah satunya hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-mu'min la yashfa' min khairin hatta yakuna muntahul jannah. Orang mukmin itu tidak ada rasa kenyang, selalu kurang dari kebaikan. Tidak ada rasa cukup puas dengan satu kebaikan, tapi tetap terus ingin kebaikan-kebaikan. Hatta yakuna muntahul jannah, sampai puncaknya nanti di surga, keinginannya juga selalu ingin kebaikan. Sehingga puncak akhir sampai
berkumpul dengan melihat wajah Rasulullah SAW, itu puncak yang seluruh kebaikan di dunia sampai di surga. Dan puncak yang puncak ghayatul nihayah, ghayatul ghayah adalah puncak an-nazar ila wajhil karim, ila wajhil karim, melihat zatnya Allah Subhanahu wa taala. Itulah sifat orang mukmin. Dari seluruh kebaikan yang Nabi sampaikan sallallahu alaihi wasallam di dunia itu adalah kebaikan yang tidak pernah akan selesai, tidak akan pernah ada ujungnya, adalah ilmu. Talabul ilmi, menuntut ilmu, mengaji, walaupun umur sampai puluhan sampai ratusan tahun pun tidak akan pernah ada habisnya apa yang dia inginkan, kebaikan-kebaikan ilmu yang ingin dia kaji, ingin dia pelajari, ingin yang dia tahu, tidak akan pernah selesai. Kebaikan itu banyak. Jangankan yang menuntut ilmu, sampai Nabi mengajarkan hal yang kecil, yang sepele, sering kali kita abaikan. Salah satunya, la tahkiranna bi ma'rufin minal ma'rufi syai'an walau antalqa akhaka biwajhin thalik. Kebaikan ini termasuk la tahkiranna minal ma'rufi syai'an. Jangan kau remehkan dari kebaikan walaupun itu sedikit, kecil. Jangan diremehkan walaupun itu sedikit ataupun kecil. Walau antalqa akhaka biwajhin thalik, walaupun engkau bertemu dengan saudaramu yang dengan wajah yang berseri-seri. Ini bukan budaya, ini bukan tradisi, tapi ini adalah akhlak luhur dan ilmu yang luar biasa. Karena senyum itu membawa bukan keakraban saja, bukan kebaikan saja, tapi ada nilai yang luhur. Nilai orang menjadi persaudaraan dan cinta. Ada kekuatan di balik orang memberikan senyum. Tapi tidak semuanya, tidak boleh senyum kepada wanita. Hanya ya, walaupun senyum itu bisa mengakibatkan bahaya. Kalau ini orang sudah mengangkat martabat orang lain, menghargai, senyum itu mengangkat orang lain, mengorangkan orang, menilai orang, apalagi kepada orang yang lebih tua. Apalagi itu kepada orang tua sendiri. Apalagi itu kepada gurunya. Jadi ini rentetannya banyak. Kalau umpama diteliti hanya senyum saja, ya itu bisa tidak cukup 1 jam 2 jam pembahasan, baru senyum saja. Ada makalah al-basyasyatu hablul mawaddah. Senyum itu tali pengikat kecintaan. Cinta, mulai orang cinta itu timbulnya dari senyum, akhirnya akrab. Akhirnya timbul pembelaan yang luar biasa. Membela, membantu, menolong, ringan. Sampai Nabi mengucap, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidaklah sempurna, tidak sah iman kalian sampai dia menyintai saudaranya. Saudara mananya luas.
Ini antara kita saling bersaudara. Dia akan menyintai seperti menyintai dirinya sendiri. Apa yang dia senangi untuk orang lain juga senang. Apa yang dia senangkan orang lain lebih-lebih diutamakan. Ini bagian daripada ajaran mulia Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dari sekian banyak kebaikan, entah itu sholat, entah itu puasa, entah itu sedekah dan lain-lainnya, termasuk mengaji ini bukan main-main. Mengaji ini gak bisa untuk sudah cukup ilmu, atau cukup dia hanya di lingkungan sini, gak cukup. Atau hanya dia tahu satu kitab, gak cukup. Sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, itu beliau safara masirata syahrin kamil. Beliau itu berjalan 1 bulan penuh, pergi 1 bulan penuh, hanya mencari 1 hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Artinya sahabat itu punya dorongan semangat yang luar biasa, jauh daripada kita, jauh daripada ulama-ulama sekarang ini. Bayangkan perjalanan yang bukan ke daerah dekat, tapi sampai ke Irak, sampai ke luar daripada Madinah, sampai ke Yaman, sampai ke mana-mana. Itu hanya mendapatkan 1 hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada lagi seorang yang tidak mengenali, tidak menjumpai Rasulullah SAW. Qadima rajulun minal madinati ila Dimashq. Ada seorang pemuda datang dari Madinah ke Damaskus. Bayangkan, Damaskus itu Syria. Madinah di mana, Syria di mana? Ya, kalau dihitung-hitung lebih daripada 3 kali Pulau Jawa. Berapa ribu kilo, berapa ribu mil, dan bukan naik kendaraan, apalagi naik pesawat, naik kereta, naik macam-macam. Cuma naik onta, berjalan ila Abi Darda. Kebetulan sahabat Abu Darda ada di Damaskus. Jadi orang ini datang dari Madinah menuju ke sahabat Abu Darda yang ada di Syria. Abu Darda ditemui orang ini. Ma hajatuka? Apa hajatmu? Apa keinginanmu? Ada niat apa? Ada niatan apa kamu datang jauh-jauh dari Madinah? Ma hajatuka? Lidinarin? Qala la. Litijaratin? Qala la. Untuk dagang? Untuk niaga? Atau untuk apa? Apa jawab beliau? Saya tidak ingin berdagang. Saya ingin litijara, bukan. Atau li amrin, atau untuk urusan li hajatin, untuk hajat kebutuhan lain. Tidak. Apa jawab beliau? Saya ingin antu hadithani bima sami'ta min Rasulullah SAW. Aku ingin 1 hadis yang kau pernah dengar dari Rasulullah SAW. Hanya 1 hadis beliau yang inginkan. Apa itu?
Kaget ya Sayyidina Dada menjawab jawaban dari orang ini. Hanya sebuah hadis. Berjalan ribuan kilo. Hadithni bima haddatsaka Rasulullah bima sami'ta min Rasulullah. Apa jawab beliau? Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fi ilman sallakallahu lahu tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh satu perjalanan yang dia man salaka tariqan yaltamisu fi ilman, dia menempuh jalan hanya tujuannya untuk mengaji, untuk belajar mencari ilmu, salakallahu lahu tariqan ilal jannah, maka dia akan diberikan jalan kemudahan untuk surga. Ya. Jadi ini satu hadis. Wa innal alima la yastaghfiru lahu man fis samawati wa man fil ardi hatta al-hitan fi jawfil ma. Wa innal malaikata la tad'u li ajnihataha ridan bima yasna'u. Wa innal alima la yastaghfiru lahu man fis samawati wa man fil ardi hatta al-hitan fi jawfil ma. Bahwa orang yang menuntut ilmu itu berarti dia tahu jalurnya. Tidak semua ilmu ternyata ilmu yang bisa yuqarribuhu ilallah, ilmu yanfa' yunajjihu min adzabillah, ilmu yang yanfa', ilmu nafi' itu yang dia bisa mendekatkan diri kepada Allah, yang menyelamatkan dia daripada azab Allah. Itu kata Imam Ghazali, al-ilmu nafi' alladhi yunjika min adzabillah. Ilmu nafi', ilmu manfaat itu ilmu yang menyelamatkan kau dari api neraka. Sebab dari ilmu itu, al-ilm, kalau tidak ada ilmunya, lagi matalah, tidak ada nilainya, tidak ada harganya sesuatu. Bahkan ilal halaki asyaddu wa akrabu. Kalau tanpa ilmu, maka kehancurannya itu lebih cepat. Seperti orang bangun satu rumah, tapi tanpa ilmu, ya nggak ada harganya, akhirnya nilainya bahkan hancurnya pun cepat. Begitu juga amal tanpa ilmu, bukan semua amal baik. Ya, bukan amal itu walaupun kelihatannya baik, tapi bisa juga menghancurkan karena didorongi dengan apa? Riya, sum'ah dan lain-lainnya. Bagaimana penghargaan, penghormatan kepada ilmu? Hanyalah ulama, orang-orang alim sajalah yang tahu. Para malaikat la tada'u ajnihataha, meletakkan sayapnya. Ini sayap bisa makna aslinya atau bimakna malaikat itu menaburkan kebanggaannya, kesenangannya seperti burung yang bangga ketika berterbang. Ridwan bima yasna, dia senang dengan apa yang dilakukan oleh orang yang menuntut ilmu, yang ngaji. Dan orang alim akan memintakan ampun para penghuni langit, para penghuni bumi untuk orang alim tadi sampai hitan, ya ikan-ikan pun yang ada di lautan, di dalam air mengucapkan istighfar, memintakan ampun untuk dia. Masyarul hadirin, mudah-mudahan pertemuan ini dan antum semua tidak merasa cukup, selalu ingin dan ingin sampai akhir hayat pun ingin bertambah kemampuan kita, ilmu kita, ya keinginan kita, dorongan untuk ibadah kita terus selalu bertambah dan bertambah. Itulah tujuan daripada ghayatul ilm, tujuan daripada ilmu untuk mendorong kita lebih dekat dan lebih cinta kepada Allah dan Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu saja, mudah-mudahan ini bermanfaat. Ya. Dan terakhir seperti tadi bahwa kalau
penghormatan orang yang lebih tahu tentang ilmu adalah ulama. Karena ulama itu bukan lagi orang yang takut, lebih banyak cintanya kepada ilmu, ingin tahunya kepada ilmu itu lebih besar. Makanya ulama gak butuh kepada orang. Rata-rata ulama gak butuh kepada umat. Umatlah yang butuh kepada ulama. Kenapa? Karena kita butuh fatwanya, doanya, berkahnya, dan nasihat-nasihatnya dan lain-lainnya. Ya. Salah satu ulama besar, Imam Malik radhiyallahu anhu, kalau ingin menghargai ilmu, memuliakan ilmu, lihat para ulama seperti Al-Imam Malik radhiyallahu anhu. Bagaimana Imam Malik? Imam Malik seperti biasa orang. Ya, apalagi Imam Syafi'i, muridnya. Itu kalau ngaji, umur kecil, dari kecil itu sudah menguasai ilmu macam-macam. Tapi beliau tidak mampu. Tidak seperti orang lainnya yang cukup. Dia beli kertas saja nggak bisa. Tapi dorongan semangatnya kuat. Dia menulis di kayu-kayu atau kulit-kulit pohon atau daun-daunan sampai di akar-akar, sampai di pelapa kurma. Ya, semua tulisan-tulisan beliau ditumpuk sampai satu rumah. Tidak ada ruangan untuk tidur. Tidurnya hanya berdiri, duduk. Saking ini banyaknya catatan. Karena tidak mampu untuk membeli kertas. Tapi semangatnya luar biasa. Ya, kita gampang, kertas ada, kitab ada, uang ada, deket sini, masa kalah. Ya, apalagi males-malesan. Itulah gambaran dari ulama Imam Syafi'i. Kalau nggak ada kertas, nggak ada daun, nggak ada tulang-tulang, nggak ada apa yang untuk mencatat, maka dia mencatat di tangannya ini, lengannya yang sebelah kiri. Ya, di sini ditulis dengan jari-jarinya. Qala Rasulullah SAW. Nggak ada sepertinya. Ya, ditulis di tangannya. Sepertinya nggak ada catatan, nggak ada bekas atau pena bekasnya. Tulisan nggak ada. Tapi bisa dibaca sampai belasan hadis di sini. Dalam satu tangannya. Ketika Imam Malik bertanya, apa yang kau dengarkan? Dia cukup melihat tangannya ini. Semua hadis 18-19 dibaca semuanya, komplit dan hafal. Jadi cara nulisnya begini. Tapi enggak kelihatan. Ternyata beliau hafal dan semua sudah tertulis tercatat di lengan beliau. Ya, kita sudah kertas ada, pena ada, enggak mau nulis. Inilah kekurangan dan jauhnya. Ya, mestinya hadis satu aja ditulis. Walaupun kita sudah tahu itu nulis, sudah dapat fadilah. Apalagi menghafal, apalagi langsung mengamalkan. Imam Malik lebih-lebih lagi. Seperti biasa para ulama kalau datang tamu, biasa. Ada pendampingnya, ada yang pembantunya. Kalau datang, ditanya oleh Imam Malik, ma hajatuhum, apa hajat mereka? Beliau ingin tanya masalah hukum. Beliau sampaikan hukum. Disambut, ditemui. Ya, datang, ditemui di ruangan. Ini mamanya di sini tempat taklim beliau. Rumah beliau sampingnya, sederhana sekali. Beliau temui di sini. Terus datang lagi tamu, sekelompok orang ingin menanyakan masalah-masalah keluarga, masalah ini. Ditemui. Seperti biasa, seperti orang lain. Ada yang tanya tentang hukum, ditemui seperti biasa. Tapi ada orang datang, tanya satu hadis, ingin orang ini datang jauh-jauh, ingin tanya satu hadis. Tanya hadis. Beliau mandi dengan mandi yang seperti mandi janabah, mandi dengan segarnya. Pakai imamah.
pakai jubah, pakai minyak wangi, suruh menghidupkan itu bukhur. Apa itu bukhur? Dupa. Wangi tempatnya. Ya. Suruh orangnya apa? Dikasih itu bukhurnya juga dikasih minyak wangi kalau ada. Karena ingin menyampaikan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Pakaian yang komplit, wangi-wangian semuanya dipakai untuk menyampaikan satu hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Begitu hadis yang mau dibawa, maka beliau harus sesempurna mungkin, seindah mungkin, serapi mungkin, sewangi mungkin untuk menghargai ilmu hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan ini manfaat. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wa ahdina al-husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatin minal fitani. Allahumma hdina fi man hadait wa afina fi man afait wa tawallana fi man tawallait wa barik lana fi ma atait wa qina wasrif anna syarra ma qadait fa innaka taqdi wa la yuqda 'alaik fa innaka taqdi wa la yuqda 'alaik fa innahu la yadhillu walad wa la ya'izzu man 'adait tabarak rabbana wa ta'ala. Walakal hamdu ala ma qadait astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad nabiyil wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih, jazakumullah sajazah fid dunya wal akhirah kepada guru kita semua yang telah menyampaikan nasihat ilmunya. Mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan kepada kita dijadikan ilmu yang bermanfaat. Kita semua lebih semangat di dalam thalabul ilmi dan untuk mengamalkan ilmu. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Ilmu wal